أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على الشمس المرسلين وقمر النبيين وسدرة منتهى العارفين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك عبادتك. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal gausis somadani as-sayyid maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia zuriyah pengarsa Abah Kiai Haji Yusuf Abdul Someh Al-Mukarramun segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada malam hari ini, yang berbahagia pemangku manaqib keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mu'awanah. Semoga Kiai Haji Ahmad Mustafa Torfi beserta keluarga selalu mendapatkan kajembaran rahmannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan manaqib di Al-Mu'awanah ini. Hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib pada malam hari ini. Saya harus menyebutkan ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia karena ini live streaming. Jadi sudah nampak hadir Ustadz Kusnadi, hadir mohon maaf, istri saya tercinta di Bogor sudah hadir. Jadi saya ngomong apa, istri saya tahu. Hadir juga siapa ini? Kiai Abdul Ghani, wakil talqin dari Papua, sudah ikut hadir. Ada Kiai Haji Zulfan Effendi Harahap, ini imam besar Masjid Istiqlal Texas di Amerika, ikut hadir juga pada malam hari ini. Ada Ustadz Zainal Abidin, ini orangnya orang Karawang tapi beliau sedang ada di Taiwan. Aktif sekali itu ya, beliau itu selalu mengikuti. Di sebelah saya ada Kiai dari Cibatu yang juga ikut hadirnya, meskipun tidak dimasukkan ke sini ya beliau memang ada di sebelah saya gitu. Beliau Haji Nemin gitu ya, yang sudah lama kenal, saya sudah pernah diundang juga ke tempat beliau, malah pada waktu beliau akan menunaikan ibadah haji beberapa tahun yang lalu saat Buya Soleh masih ada dulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan ruh dari jasad kita ini dua kali. Surat Az-Zumar ayat 42 menyebutkan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamuti manamiha. Gitu ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memisahkan ruh dari jasadnya itu, jasad manusia maksudnya, pertama hina mautiha.
ketika kita meninggal dunia, ruh pisah dari jasad. Tapi ada yang kedua, ruh dipisahkan dari jasad, wallati lam tamut, bukan karena kematian. Kapan? Fi manamiha, yaitu pada waktu tidur. Jadi kalau kita sedang tidur, ruh kita sebenarnya dipisahkan. Yang ada fisik kita, jasad kita, ditempeli oleh hayat, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa hidup. Tetapi hidupnya ada di bawah alam sadar. Kalau hidup di bawah alam sadar, meskipun kita bisa bernapas, tapi kita nggak ngeh. Orang berpangkat jenderal sekalipun, kumis melintang, dada berbulu, tapi agak ngorok dia. Sedang ngorok, dikit-dikit sama cucunya, nggak akan apa-apa. Karena apa? Karena sedang tidak didampingi oleh ruh. Gitu. Apa yang membedakan jasad dipisahkan dari ruhnya? Karena tidur dan karena mati, tinggal diteruskan membaca ayatnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau ruh dipisahkan dari jasadnya karena kematian, fayumsik, ruh itu ditahan. Ruh itu ditahan, tidak akan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Ayat ini menyiratkan arti bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak akan hidup lagi. Meskipun di beberapa tempat kita mendengar ada sebutan mati suri gitu ya. Malah di TKN pernah ada kasus dulu gitu ya, tentang Haji Aan yang di Pelabuhan Ratu. Uniknya begitu. Ceritanya begini. Kemursidan pada waktu itu masih dipimpin oleh Abah Anom, masih ada beliau. Abah Aos waktu itu kapasitasnya sebagai wakil talqin, sedang memimpin manakib di Bogor. Ajengan Ai, wakil talqin Syekh Mursyid, Abah Aos yang sudah berpulang dari Pelabuhan Ratu, itu sedang mengantar tetangganya Pak Haji Aan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pak Haji Aan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Ajengan Ai nelpon ke Abah, Abah, ajengan Abah, Haji Aan sudah meninggal dunia. Abah tahu aja. Belum waktunya, kata Abah. Enggak, ini kata dokter, Abah, sudah di ruang mayat ini. Belum waktunya. Terus harus bagaimana? Kumpulkan uang 6 juta rupiah pada waktu itu. Pada zaman Abah Anom. Untuk apa? Untuk tolak bala. Terus dikemanakan? Tunggu Abah, sebentar lagi Abah akan ke situ. Selesai acara manakiban di Bogor, Abah langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Begitu nengok ke ruang mayat itu, Haji Aan senyum, hidup lagi. Jadi payungsik, ruh ditahan, tidak dimasukkan lagi ke dalam jasadnya, itu pada umumnya. Kecuali oleh orang-orang yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh. Hai Muhammad, apabila umatmu bertanya kepadamu tentang ruh, qul katakan ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kepada siapapun ilmu tentang ruh itu kecuali kepada segelintir orang. Nah, segelintir orang itu diantaranya adalah Abah Aos yang mengerti tentang ruh itu. Jadi tidak usah heran. Tidak usah heran apabila ternyata memang Abah itu diberi kemampuan untuk kembali menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu diantaranya. Gitu ya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tapi kalau ruh dipisahkan karena tidur, itu wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Nanti pada waktunya kalau dia bangun, dimasukkan kembali ruh ke dalam jasadnya. Kemudian persoalannya, berapa lama ruh dipisahkan dari jasadnya karena tidur, itu akan bergantung kepada tidurnya. Ada tidur dalam hitungan detik, baru beberapa detik kemudian dia bangun. Itu artinya ruh dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Ada ruh dipisahkan dari jasadnya karena tidur hanya hitungan menit. Hanya 3 menit. Meskipun 3 menit ternyata dia bermimpi jadi raja. 3 menit jadi raja, punya anak 6, namanya saja mimpi. Begitu. Padahal dia telat belum sholat asar dibangunin sama cucunya.
Ada yang dipisahkan roh dari jasadnya karena tidur, ada hitungan hari, hitungan tahun. Bahkan Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Ini Al-Qur'an katanya ya. Ayat 25 surat Al-Kahfi. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi karena pada waktu itu dianggap penguasa sedang zolim, menindas rakyat, akhirnya Ashabul Kahfi uzlah ke dalam goa Ashabul Kahfi. Di mana? Di mana goa Ashabul Kahfi di mana? Di Jordan. Saya pernah safari manasik di 5 negara. Saya datang ke Oman, dari Oman langsung ke Kairo, Mesir, kemudian ke Palestina, Israel, pulang-pulang ke Jordan, terakhir ziarah ke goa Ashabul Kahfi. Ada tulang belulang anjing yang dibawa oleh Ashabul Kahfi ketika dalam goa itu sendiri. Nah, jadi persoalannya adalah selama 309 tahun Ashabul Kahfi itu sendiri ternyata ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 309 tahun, roh dikembalikan lagi ke jasadnya, hidup lagi. Bayangin aja, Pak. Tidur 309 tahun, lapar, Pak. Nyari warteg. Di Jordan ada warteg. Gitu. Begitu mau dibayar, ini yang punya warung bingung, ini uang apa ini? Ternyata ada yang tahu, ini uang kita ini, hanya dicetaknya 300 tahun yang lalu. Itu artinya ada wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Hanya persoalannya adalah sekarang kita ini nggak perlu amat mikir kalau kita mati siapa yang akan mengantarkan jenazah kita ke kuburan. Tidak usah dipikirin, memangnya kenapa? Itu urusan orang hidup. Mau dibawa pakai ambulans silakan, mau pakai gerobak monggo. Mau diusung pakai keranda, tidak ada yang larang, silakan. Yang perlu dipikirkan adalah kalau kita meninggal dunia nanti, siapa yang akan mengantarkan ruh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu. Jangan sampai terjadi ada orang mengaku berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi begitu meninggal dunia, ruhnya tidak tahu alamat Allah. Bahaya. Yang demikian. Sangat bahaya. Kalau sudah tidak tahu alamat pulang, dia mau kemana? Ribetnya itu di situ. Makanya apabila kita dalam hidup ini perlu terlebih dahulu ya, perlu untuk menentukan destinasi akhir. Tujuan hidup kita ini mau kemana? Kalau kita sudah menentukan tujuan kita, baru kita bikin program apa yang harus kita lakukan agar kita sampai ke tempat tujuan. Itu yang perlu. Begitu. Nah, jadi begini. Surat Al-Lail ayat yang ke-21 menyebutkan wala saufa yarda. Tujuan akhir kita adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya umur panjang kalau memang tidak diridhoi? Untuk apa harta melimpah kalau ternyata memang tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Taubannya seperti kalau kita mau bikin lebaran. Kita mau bertahan. Mau ke kampung halaman. Kampung halaman kita di mana? Adanya di Sirna Rasa. Jangan naik kendaraan arah ke Banten, nggak akan ketemu. Nah, aku ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salah naik kendaraan. Kendaraan yang kita pakai adalah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa. Kalau PPKN, maklumatnya itu pada waktu kita tawasul dan pada waktu tanbih. Di luar itu nggak perlu dibaca PPKN. Gitu. Ini maklumat apa harus dimengerti oleh kita. Jangan mentang-mentang ada maklumat dari Abah pakai PPKN. Itu mah kalau kita tawasul dan kita baca tanbih, itu cantumkan nama itu. Kalau ceramah begini kan bukan baca tanbih, bukan tawasul gitu. Nggak usah dibaca PPKN-nya. Maklumatnya kan begitu. Gitu ya. Kembali kepada persoalan. Pertama sekali yang harus kita miliki adalah tiket kalau kita mau pulang. Apabila kita sudah memiliki tiket, itu gampang gitu. Kita sudah punya hak untuk menempati tempat duduk di kendaraan. Orang rame-rame mau mudik lebaran, tapi nggak punya tiket. Siapa yang
yang akan mengantarkan ke kampung halaman? Bulan Rajab kemarin, pemerintah mengumumkan tiket kereta api untuk mudik lebaran jurusan Jawa Timur sudah habis terjual. Bulan Rajab. Padahal mudiknya itu akan dipakai adalah nanti pada waktu seminggu sebelum lebaran. Makanya banyak orang yang berkomentar, gila tuh orang, masa 3 bulan lagi dia sudah punya tiket? Itu bukan gila. Orang itu cerdas. Dia sudah memiliki tiket, kemudian rentang waktu antara mempunyai tiket, membeli tiket, sampai dipakainya tiket itu, baru ngumpulin oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Jangan ngumpulin oleh-oleh dulu. Sudah begitu banyak oleh-oleh, kemudian kita akan mudik, tapi kita belum punya tiket. Siapa yang akan mengantarkan? Jadi tiket itu adalah kalimat thayyibah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh. Surat Fatir ayat yang ke-10. Jadi yang akan menghantarkan kita melesat langsung menuju Allah Subhanahu wa taala al kalimut thayyib, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu yang akan menghantarkan kita. Itu tiket kita. Hanya ada hanyanya, kalau kita sudah punya tiket, sudah ditalkin, pertama, tiket itu jangan hilang. Kira-kira ada nggak yang hilang tiketnya? Ada. Lupa, la ilaha illallah. Lupa nyimpen lagi tiketnya, di mana disimpan? Hati-hati. Pertama, jangan hilang. Yang kedua, kalaupun umpamanya kita merasa memiliki, jangan sampai rusak. Kadang-kadang tiket karena sudah lama belum dipakai, itu namanya nggak jelas. Supaya jelas tetap namanya. Kalau namanya Dadap bin Waru, harus Dadap bin Waru, jangan sampai dipakai tiket, jangan, nggak akan berlaku nanti. Memangnya kenapa? Di mana kita harus ngecek bahwa ini rusak ataupun tidak? Kita ngeceknya di daftar hadir milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu punya daftar hadir. Ini manakib nih, manakibah nih. Allah mengedarkan daftar hadir. Siapa yang hadir, Abah tahu. Siapa yang tidak hadir, Abah juga tahu. Percaya nggak? Percaya nggak? Kata siapa? Kata siapa? Kata Al-Quran. Saya nggak tanggung-tanggung. Abah Aos pernah mengatakan, Abah hanya ikut Abah Anom. Kalau Abah naik panggung berceramah, Abah tidak akan berhenti kecuali ngomongin Abah Anom, kecuali ngomongin Torekoh, kecuali ngomongin zikir. Makanya saya nggak pernah ngomongin apa-apa. Saya nulis di media sosial, yang diomongin hanya Abah Awas, hanya zikir, hanya Torekoh. Sekarang aja saya sudah 3 kali menghapus, mendelete orang yang menghina Abah Awas. Nggak tanggung-tanggung, yang tidak senang dengan saya, hapus saja. Kenapa? Ribet-ribet amat. Itu. Nah, jadi persoalannya sangat sederhana gitu ya. Manaqib ini milik Abah Awas, milik Syekh Mursyid. Coba dibaca Al-Quran surat An-Naml ayat yang ke-22. Dulu nih ya. Dulu setiap pagi ini Nabi Sulaiman itu memimpin apel, upacara. Kalau di kantor kecamatan, Pak Camat itu yang jadi pembina upacara. Kalau di kecamatan yang menjadi pembina upacaranya Pak Camat, kemudian yang hadirnya adalah pegawai kecamatan semua. Tiap pagi itu apel begitu. Nabi Sulaiman juga itu ternyata setiap pagi memimpin apel upacara. Yang hadirnya bukan hanya manusia, jin juga ada yang hadir. Manqobah ke-39 menyebutkan manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, aku guru semua. Aku itu siapa? Mursyid. Makanya dalam tempat acara yang dipimpin oleh Syekh Mursyid, tidak menutup kemungkinan yang hadir bukan hanya manusia. Siapa tahu di sebelah bapak, di sebelah ibu ada jin yang senang ikut hadir. Nggak usah nengok, nggak usah gitu. Nggak apa-apa, mereka juga ada urusannya dengan kita. Semacam begitu. Itu Nabi Sulaiman memimpin upacara, yang hadir bukan hanya manusia.
Jin ada yang hadir, malah binatang-binatang pun ikut hadir. Begitu hebatnya Nabi Sulaiman mengenali anak buahnya. Nah, ini daftar hadir yang dibutuhkan. Ternyata begitu melirik ke kelompok burung, ada satu burung yang tidak hadir. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Pagi ini aku nggak melihat hudhud, kemana dia? Sampai segitunya, hudhud kan burung nuri, burung kecil. Tapi tidak dilihat oleh Nabi Sulaiman. Karena tidak hadir pada waktu upacara, Nabi Sulaiman mengeluarkan ultimatum. La'u'adzibannahu, Al-Quran. La'u'adzibannahu, akan aku siksa dia dengan siksaan yang berat. Aula azbahannahu, bila perlu aku sembelih. Aula yatiyani binaba'in yakin. Atau sebelum aku selesai menyampaikan kata sambutan, dia datang memberitahukan mengapa datang telat. Tuh, jadi Kiai Mustafa sudah bikin banner dimasukkan ke dalam grup ini, bahwa Selasa malam Rabu Kliwon hari ini di Muawanah itu ada manakib. Itu artinya sudah diberitahukan. Dianjurkan kita ini supaya datang karena ini milik Abah. Yang tidak hadir itu nantinya la'u'adzibanahu azaban syadidan, disiksa dengan siksaan yang berat. Bukan dipukulin yang namanya siksaan yang berat itu. Bisa saja kita dihadapkan kepada satu persoalan dan persoalan itu sendiri ternyata tidak bisa diselesaikan kecuali harus datang kepada pangersa Abah. Beratnya itu semacam begitu. Dulu di Jati Asih ada orang namanya Pak Haji Husni. Jati Asih. Dia mau menjual tanah. Belum laku juga. Minta bantuan temennya. Bantu dong, harus kemana saya? Datang aja ke sini, nanti saya antar, kata temennya. Ternyata temennya itu sendiri di Pangandaran. Dari Jati Asih langsung ke Pangandaran. Begitu sampai di Pangandaran, kata temennya, yuk kita berangkat. Loh, kirain di sini. Berangkat kemana? Ikut saya aja. Dibawa ke Sirna Rasa. Dari Pangandaran ke Sirna Rasa, dibawa ke Abah. Begitu sampai di depan pangersa Abah, Abah nanya, tinggal di mana? Di Bekasi. Bekasinya di mana? Di Jati Asih. Sebelah mana Dokter Kultur Hia? Satu RT dengan saya. Kalau begitu silahkan pulang dulu ke Bekasi, ke Jati Asih. Pada hari Minggu nanti ada manakiban. Minta Kiai Akbar supaya nalkin. Segitunya tuh. La'u'adzibannahu sampai diputer oleh Abah dulu gitu. La'u'adzibannahu azaban syadidan. Nah, jadi kembali kepada persoalan. Jadi harus kita menggunakan program-program yang benar. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya program menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang harus kita lakukan. Kewajiban orang yang sudah ditalkin zikir itu ada 4. Al-Hijr ayat yang ke-65. Pak Asri, berjalanlah kamu. Berjalan artinya amalkan. Diamalkan zikirnya. La ilaha illallah. Begitu. Abah hanya membuat satu ketentuan setidaknya 165 kali selesai sholat fardu yang 5 waktu. Ibu tahu unta, Bu? Tahu unta enggak? Di mana? Di TV gambarnya. Kalau belum tahu onta, belum pernah lihat onta, nanti di bulan Ramadan beli korma. Biasanya dibungkusnya suka ada gambar binatang. Itu bukan tikus, itu pasti unta. Zaman Nabi masih hidup, unta itu ada 2 macam. Ada unta yang harganya murah, ada juga unta yang harganya mahal. Unta dihargai mahal kalau berangkat dari Mekah ke Madinah jarak 495 km. Meskipun di bawah terik matahari nggak pernah berhenti. Selama
perjalanan di bawah terik matahari ternyata tidak apa-apa. Maka sesampainya di Madinah dia dieluk-elukkan sebagai pahlawan sampai ke tempat tujuan, dikasih minum, dikasih makanan yang enak. Unta semacam begitu itu harganya mahal. Tapi kalau unta berangkat dari Mekah baru 3 km, kemudian dia jatuh, majikannya tidak akan memaksa unta itu supaya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dia malah dikasih makan yang banyak, dikasih minum yang segar supaya cepat gemuk, sebab besok lusa akan disembelih. Unta yang semacam begitu itu harganya murah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadul, itu baru 3 kali, itu murah harganya. Unta, ini mah unta. Jadi orang kalau hanya mampu membaca 3 kali pada selesai sholat fardu 5 waktu, itu kira-kira harganya segitu. Jadi kalau ingin mahal itu paling tidak 165, paling tidak. Malah Abah sudah memberikan isyarat 165 kali itu setiap sholat fardu yang 5 waktu itu bagi orang yang kantongnya udah tebal, yang belum ada isinya nggak cukup 165, minimal dibalik 561. Saya mendapat penjelasan dari Abah Awas. Abah Anom itu membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan tempo segitu cepatnya 165 hanya memakan waktu 5 menit. Jadi kalau 561 itu kira-kira 3 kali putaran tasbih yang biasa 165 ditambah 2 kali 33, hanya segitu. Jadi kalau 3 kali 5 menit 1/4 jam lah kira-kira semacam ini. Itu ya. Ini. Nah, jadi hemat saya, pertama kita sudah tahu kewajiban kita adalah Pak Asri. Ini puntennya barangkali nggak enak didengar nih ya. Kalimatnya belum selesai. Pak Asri bi ahlika. Kalau yang sudah ditalkinnya suami, sementara istrinya belum, itu kewajiban suami untuk mengajak keluarga. Pak Asri bi ahlika. Atau di tempat lain ada perempuan yang sudah ditalkin, suaminya belum, ogah-ogahan. Maka kewajiban istri untuk mengajak suaminya ditalkin. Ada yang begitu? Ada yang istrinya duluan ditalkin kemudian suaminya belum? Malah kadang-kadang membentak, lo kalau mau ngaji aja lo. Bagaimana menyelesaikan yang begitu? Pesan dari Abah, kalau ada punten salah satu pihak ya, salah satu pihak umpamanya ibu sudah ditalkin tapi suami belum, ngotot mulu, sibuk gua, lo aja duluan sana. Kata Abah gampang, badalkan talkinnya dulu oleh ibu. Ibu ikut lagi talkin, niatkan di dalam hati untuk badal kepada suaminya. Yang ngurus Abah nanti, yang membolak-balikan hatinya. Kira-kira semacam begitu, paling mudah. Gitu ya. Pak Asri bi ahlika bikit iminalail. Orang yang belum ditalkin zikir itu tak ubahnya seperti gelapnya malam. Itu yang pertama. Kewajiban kedua bagi orang yang sudah ditalkin adalah wattabi' adbarohum, ikuti dari belakang. Di mana-mana juga yang namanya ikut itu dari belakang. Kalau di depan bukan ikut, nuntun. Kita tidak diwajibkan ibadah kita sama dengan Abah, enggak ada keterangannya. Coba dalam toriko, tanya ke Abah sekalipun. Apakah kita ibadah, apakah kita zikir harus sama dengan Abah? Tidak. Nggak mesti kita sama dengan Abah. Nggak akan kekejar Abah itu. Ilmu Abah tak terhingga. Ilmu Abah tak terhitung. Abah melihat apa yang kita tidak lihat. Abah mendengar apa yang kita tidak dengar. Abah tahu apa yang kita tidak tahu. Nggak akan terkejar. Kita mah hanya diikuti wattabi'at barhum, ikut saja dari belakang. Artinya usahakan semampu kita agar kita bisa ikut kepada Abah. Mengapa harus ikut kepada Abah? Sebab Abah yang bertanggung jawab. Coba nanti di akhirat nih tentang ibadah saja. Yang pertama ditanya adalah siapa gurunya.
Perlu kita punya guru. Kalau di kampung-kampung kan di bulan Ramadan ramai, ada orang sholat tarawih yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Nggak usah diribetin. Nggak usah berantem antara yang 20 dengan 8. Sepanjang gurunya bertanggung jawab. Toh mereka melakukan 8 rakaat juga ada gurunya. Yang sholat tarawih 8 rakaat ada gurunya, yang 20 rakaat ada gurunya. Malah yang tidak sholat tarawih juga ada gurunya. Guru orang yang tidak sholat tarawih kalau nggak salah muridnya paling banyak. Kita mah gampang. Bagaimana abah ikut dari belakang tuh begitu? Ya, kalau ibadah kan nanti yang ditanyakan gurunya. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata Al-Quran ayat 71 daripada surat Al-Isra. Yaumanad'u kulla unasin bi imamihim. Ngapain lu sholat tarawih 2 rakaat? Kata guru. Mana gurunya? Panggil ke sini. Abah nanti yang akan mempertanggungjawabkan. Jangankan ditanya soal begitu. Takut ada murid-muridnya nyeplos ke neraka, abah akan berdiri tegak di depan pintu neraka jahanam. Hebat itu. Abah yang bertanggung jawab selama kita tidak bertentangan amaliyah kita dengan beliau. Hadir Kiai Burhanuddin, wakil talqin abah. Saat istri beliau akan berpulang, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali putra beliau yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra beliau mendengar almarhumah itu sendiri sebelum menghembuskan napas yang terakhir. Itu beliau berucap, abah saja di depan, saya ikut dari belakang. Itu artinya abah awas itu nongkrong pada waktu beliau. Makanya yaumanad'u kulla unasin bi imamihim, yang ditanya adalah gurunya. Maksud saya, kalau ternyata ada orang amaliyahnya tidak sama dengan kita, nggak usah diomongin, nggak usah dinyatakan salah, dan nggak usah kita mengatakan aku paling benar. Jangan begitu. Kiai Andi tadi mengatakan huruf zal ada zauq, pandai merasa. Yang namanya pandai merasa itu begini. Pertama sekali ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah nuntut ilmu. Iqra, baca. 10 tahun Nabi Muhammad di Mekah hanya mengajarkan, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada sholat. Sholat kan sholat kan diwajibkannya setelah Nabi ada di Madinah. Diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, setelah kita menuntut ilmu, dimasukkan ke pondok pesantren anak-anak kita, sampai ke perguruan tinggi sekalipun, tapi jangan lupa di belakang ayat terakhir daripada surat Al-Alaq, surat Iqra, wasjud waqtarib. Nggak ada artinya ilmu pengetahuan setinggi apapun apabila ujungnya tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut adalah sujud, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuannya semacam begitu. Wattabi' adbarahum, ikut dari belakang. Paling gampang ikut dari belakang. Gimana abah aja. Abah kalau zikir, badan digerakkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca ya latif, 8 ketukan, 8 kali ya latif, 1 kali nafas. Ya latif, 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 ya latif. Ganti lagi nafas. Ya latif, 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 ya latif. Ganti lagi nafasnya. Abah mensosialisasikan begitu. Tidak ada seorang pun termasuk wakil talqin. Saya tidak tahu kalau zuriat, nggak tahu gitu ya. Tidak ada satupun wakil talqin yang berani bertanya kepada abah, abah mengapa harus 8 kali ya latif baru 1 kali nafas? Nggak ada. Su'ul adab. Bertanya kepada guru itu su'ul adab. Tapi kalau bapak ibu ingin tahu, buka aja Al-Quran. Ada juz ke-8. Juz ke-8 itu ada surat Al-A'raf. Ayat yang ke-8 menyebutkan wal waznu yauma izinil haq. Waznu, wazan, timbangan, keseimbangan itu benar. Kalau tidak seimbang, orang bisa sakit.
Makanya kalau punten ya, kalau bapak ibu punya penyakit migrain, sakit kepala sebelah, itu baca zikir ya latif 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 8 kali ketukan, 1 kali napas, niatkan di dalam hati untuk menyembuhkan penyakit. Itu kata Abah. Itu. Jadi yang benar yang seimbang, tidak seimbang nggak benar. Anak main hujan-hujanan, kemudian dia pilek. Mengapa pilek? Mengapa bisa pilek anak kalau main hujan-hujanan? Apakah hujan menurunkan pilek? Tidak. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air dari langit, itu membawa berkah, bukan membawa pilek. Mengapa anak suka pilek? Karena itu doa ibunya. Jangan main hujan-hujanan loh, ntar kamu pilek. Itu ibunya ngomongnya begitu. Makanya kalau ada hujan, anak pengen hujan-hujanan, nggak usah dilarang. Kalau menurut pertimbangan kita anak ini akan kedinginan, gampang, mandiin lagi aja pakai air hangat. Jadi ketidakseimbangan, punya keinginan tetapi tidak tercapai, orang itu bisa sakit. Kira-kira begitu. Ibu punya uang hanya cukup untuk beli teri, nggak usah mikirin tongkol. Sakit tuh gara-gara tongkol, karena nggak seimbang. Maaf, kalau nggak salah penyakit stroke juga itu akibat daripada tidak cocoknya stroke antara stroke gaji dengan stroke belanja. Orang bisa stroke. Coba kalau seimbang nggak akan, gitu ya. Jadi kembali persoalan wattabi'at barohum. Nah, yang ketiga kewajiban kita ada la yaltafit minkum ahadun. Kalau sudah mempunyai kendaraan dan sudah punya nakoda, jangan diganti, jangan terpengaruh. Itu kendaraan kita Thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suriyalaya Sirnarasa. Supirnya siapa? Abah Awas. Mengapa Abah Awas? Karena Abah yang sudah berpengalaman, punya sertifikat. Semacam itu. Sehingga kendaraan yang sudah dinyatakan resmi oleh pengusaha Abah Awas itu sudah lolos uji coba. Kalau kita mengukur suara itu bisa diukur. Saya berteriak, "Hei, itu kedengaran ke sana." Cepatnya suara itu kedengaran. Bisa kedengaran sampai ke ujung sana. Apalagi kalau ditambah pakai echo, "Hei, hei, hei." Itu lebih cepat. Cahaya juga bisa diukur kecepatannya. Tidak ada seorang manusia akan dilahirkan ke dunia sampai dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada satu alat secanggih apapun yang bisa mengukur kecepatan zikir. Jadi zikir itu paling cepat, nggak ada yang bisa mengukur. Fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat, aku ingat, seketika. Makanya kalau bapak, ibu mau ke stasiun, tidak mesti menggunakan mobil pribadi. Naik angkot juga boleh. Naik ojek juga silahkan. Bahkan mau dengan menggunakan berjalan kaki sekalipun, itu nggak akan ada yang larang. Silahkan saja, hanya kecepatannya akan berbeda. Orang yang menggunakan motor akan berbeda dengan orang yang berjalan kaki kecepatannya. Begitu ya. Nah, sehingga apabila kita akan sampai ke stasiun, itu bergantung kepada kendaraan yang kita pakai. Itu. Rasul hanya mengatakan, al-abid sayyarun ilal jannah. Ahli ibadah, getol puasa, rajin sholat, bolak-balik haji umroh, sedekah nggak pernah berhenti, itu sampainya ke surga hanya dengan cara berjalan kaki. Tapi az-zakir tayyarun ilal qurba. Ahli zikir itu terbang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beda cepat antara orang yang berjalan dengan terbang itu sangat jauh. Sehingga bisa dikatakan ahli zikir sudah pasti ahli ibadah, tapi ahli ibadah belum tentu ahli zikir. Jadi orang-orang, maaf, kita ini sudah termasuk ke dalam kategori orang pilihan.
alhamdulillah. Hanya jangan lupa bagaimana kita supaya ajeg. Kalau dalam bahasa Fadhilul Syuhur, supaya hati kita supaya wukuf. Asma Allah Subhanahu wa taala supaya wukuf. Anteng, betah di dalam hati kita. Ternyata la yaltafit minkum ahad. Kalau Abah mengatakan kita menggunakan kacamata kuda. Kacamata kuda itu begini. Fungsi mata untuk melihat, fungsi telinga untuk mendengar. Tapi pada saat kita sedang melaksanakan ibadah, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, jangan sampai mengganggu konsentrasi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ada orang pernah datang ke tempat saya ngomong, Kiai, saya baru 1 kali sholat khusyuk kemarin. Tuh, alhamdulillah bisa sholat khusyuk. Saya tanya, gimana ciri-ciri sholat khusyuk itu? Enggak, kemarin pada waktu saya sholat saya nggak mendengar knalpot motor. Oh, itu mah bukan khusyuk. Akan budak. Telinga ini fungsinya untuk mendengar suara, tapi suara yang kita dengar nggak berpengaruh kepada hati, biarin aja. Itu namanya khusyuk. La yaltafit minkum ahad. Gitu ya. Nah, terakhir, wamdu haitsu tu'marun. Jadi kalau kita sudah meyakini kebenaran, kebaikan, apa yang diajarkan oleh Guru Agung, yang sehari-hari kita lakukan, laksanakan. La tu'akhir amalal yaum ilal ghad. Jangan ditunggu sampai besok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.